Batik warisan budaya bangsa dan adiluhung. Ragam motif dan corak batik karya rakyat di tanah Jawa merupakan pusaka luhur budaya yang membanggakan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai, batik tetap bertahan menunjukkan jati dirinya sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Begitu juga yang dilakukan IKM batik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda negeri ini. Biksa Batik Natural Color dan Tirai Japanese Batik merupakan IKM batik yang masih tetap bertahan di tengah pandemi ini. Biksa Batik Natural Color yang telah berdiri sejak tahun 2000 merupakan IKM batik yang memproduksi batik dengan ciri khasnya berupa batik dengan pewarnaan zat warna alam. Dari batik biksa ini yang jelas ciri khasnya kami memproduksi batik dengan menggunakan pewarna alami, di mana pewarna alami ini ramah terhadap lingkungan. Jadi kami tidak ingin dengan kami produksi batik ini kami meninggalkan limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Seperti itu. Biksa Batik Natural Color yang berlokasi di Jalan Ahmad Wahid, Pelem, Batu Retno, Bangun, Tapan, Bantul, menggunakan bahan pewarna alam, diantaranya tegeran, jolawe, kulit kayu mahoni, jambal, kayu tinggi, pasta indigo vera, dan biksa. Untuk warna biru sendiri kita pakai dari daun indigo vera, kemudian merah dari kulit kayu tinggi atau kayu mangrove, kemudian kuning dari buah jalawe. Jadi ketiga warna primer itu kita kombinasi menghasilkan warna sekunder seperti hijau, nanti ada ungu yang kemerahan, kemudian ada orange gitu. Ada juga kita menggunakan yang namanya buah kesumba. Kesumba itu warnanya orange. Jadi kesumba dalam bahasa Latinnya adalah Bixa aureliana. Jadi usaha ini kita buat berdasarkan dari penggunaan zat warna alam. Contohnya salah satunya di Bixa aureliana itu. Ada di sekitar kita pakai. Kemudian ada juga petani yang sudah mensuplai untuk produk kami, ada sebagian besar dari Pulau Jawa. Seperti itu. Batik warna alam kini sudah mulai banyak diproduksi. Seperti halnya Tirai Japanese Batik yang berlokasi di Jalan Raya Tajem, Kenayan, Wedomartani, Sleman. Meski awalnya mengembangkan batik kontemporer, namun sejak 2015 fokus pada batik warna alam. Kalau di awal kami berdiri kami membuat batik dengan motif abstrak ya. Nah, saat ini saya lebih mengembangkan motif-motif yang ada di Sleman, juga dikombinasi dengan motif-motif khas Jogja. Lalu sejak 2015 kami juga sudah concern ke zat pewarna alam. Jadi batik-batik yang kami bikin adalah batik dengan zat pewarna alam. Yang abstrak pun tidak kami tinggalkan, hanya saya berinovasi membuat abstrak dengan zat pewarna alam juga.
Batik dengan proses pewarnaan menggunakan bahan-bahan dari alam, tak hanya indah dan menawan, tetapi juga ramah lingkungan. Ya, karena semakin kesini semakin menyadari juga banyak sekali himbauan-himbauan untuk kembali ke alam, back to nature ya Mbak. Jadi saya sebagai pencipta limbah tentunya juga berpikir keras bagaimana ini supaya saya tidak ikut mengotori secara terus-menerus mengotori Sleman, Yogyakarta tentunya ya. Akhirnya saya fokus membuat batik dengan zat pewarna alam yang tentunya ramah lingkungan. Yang jelas satu, dia ramah lingkungan, kemudian intensitas warnanya kalau dibandingkan dengan pewarna kimia dia sejuk di mata. Jadi kontak dengan kornea mata kita itu terasa sejuk, kemudian dari warnanya juga tidak kalah dengan warna kimia, dia lebih variatif dan jelas disukai oleh pasar mancanegara. Untuk proses produksinya memang sedikit lebih lama ya untuk warna alam karena prosesnya harus dilakukan berulang kali. Akan tetapi dibandingkan dengan zaman dulu nenek moyang kita sudah menggunakan pewarna alam, kita sudah menyempurnakan teknologi penggunaan pewarna alam ini. Salah satunya adalah teknologi mordanting. Jadi sebelumnya nenek moyang kita sudah menggunakan pewarna alam, akan tetapi prosesnya bisa sampai 20-30 kali pencelupan dalam memperoleh warna yang diinginkan. Dengan teknologi yang sudah kami sempurnakan di sini, cukup 2-3 kali pencelupan saja sudah mendapatkan warna yang kita inginkan. Untuk perawatannya hampir sama seperti batik pada umumnya. Yang jelas tidak boleh menggunakan deterjen atau pemutih, kemudian dia dicuci sebaiknya tanpa mesin cuci, kemudian dijemur tanpa terkena matahari secara langsung. Jadi kalau bisa diangin-anginkan seperti itu. Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk bagi pelaku industri kecil menengah, termasuk IKM Batik. Meski mengalami penurunan omset, namun para pelaku IKM Batik ini tetap berupaya untuk bertahan di tengah pandemi ini. Di awal tentunya namanya bencana ya, saya anggap ini musibah ya bencana ya. Jadi kita nggak ada yang siap karena nggak ada yang ditanya. Jadi awal mungkin di bulan-bulan pertama agak shock juga. Lalu tahun pertama masih bagus penjualan, masih ada ya, kita masih terselamatkan, karyawan masih bisa bekerja semua. Lalu menginjak tahun kedua baru kami merasakan beratnya produksi, beratnya melakukan penjualan, sehingga kami juga mengisi waktu untuk, terutama saya pribadi, adalah belajar bagaimana memasarkan produk yang sesuai dengan saat ini, yaitu online, yang tadinya mungkin saya nggak terlalu aware dengan online. Akhirnya harus belajar ya, secara usia mungkin sudah bisa dibilang tua ya Mbak ya, tapi mau nggak mau ya saya harus bergerak, itu yang saya pikirkan, karena di belakang saya ini masih banyak yang harus saya tanggung, saya pertanggungjawabkan, dan saya nggak mau meninggalkan mereka begitu saja, itu sih.
Kalau batik jelas sangat terasa dampaknya, karena kita kan bidang fashion. Orang dalam situasi pandemi hanya di rumah saja, tentunya yang dipikirkan bukan jalan-jalan, bukan belanja, apalagi belanja ya. Jadi apalagi fashion, batik, pakaian itu kan akhirnya sangat terasa dampaknya. Sangat terasa, penjualan berkurang drastis, bahkan bisa jadi nol dalam 1 bulan. Lalu di saat-saat terpuruk seperti itu, nilalah juga ya namanya kita siap nggak siap ya, sempat ngalamin shock mungkin 1 bulan 2 bulan off, bener-bener saya nggak produksi karena produk numpuk, nggak ada yang keluar. Lalu kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bank Indonesia, lalu ada dari Dinas Perindak sendiri yang bertubi-tubi, hampir setiap hari ada webinar. Yang tadinya mungkin webinar itu bagi kami ya menghabiskan waktu tentunya ya, kita ketika seharian harus menyimak. Tapi akhirnya saya berpikir oke, saya harus mengikuti acara-acara ini supaya saya juga bertambah wawasannya, tentunya bertambah pengetahuan, dan saya belajar bagaimana terutama memasarkan produk dalam situasi pandemi seperti ini. Ditambah dengan kebijakan pemerintah PPKM, saya juga sangat menghormati karena ini adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah terdampaknya. Jadi ya kami sadar diri dan tahu diri. Saya juga ikut menutup toko saya, tapi di dalam ruang saya memotret produk-produk saya semampu saya tentunya. Untuk kemudian yang paling mudah adalah saya upload ke Instagram, ke Facebook yang memang sudah kami miliki sebelumnya. Yang tadinya mungkin yaitu tadi nggak terlalu aware, jadi nggak bisa setiap hari. Ya meskipun sekarang juga belum bisa setiap hari kita ya, karena harus ya namanya IKM, kita semua terbatas tenaganya. Saya harus ngurusi produksi, harus kadang-kadang mewarna sendiri, bahkan juga sampai melorot sendiri. Karena ya menyangkut kepada efisiensi biaya tenaga kerja dan lain sebagainya, karena memang untuk penjualan tahun yang di 2021 ini sangat berkurang. Alhamdulillah terselamatkan beberapa karena masih ada beberapa pengerjaan seragam dari beberapa instansi ataupun dari kantor-kantor. Ya itu ya lumayan membantu. Artinya karyawan tidak harus dirumahkan, masih ada yang kerja meskipun tidak sebanyak dulu tentunya, karena yang luar kota otomatis ketika di tahun pertama nggak selesai pandemi itu beberapa pamit pulang ke kampungnya karena permintaan keluarganya. Jadi ya sampai saat ini belum balik ke Jogja lagi. Hanya kalau yang tetangga-tetangga sekitar, alhamdulillah masih bekerja bersama saya sampai saat ini. Yang jelas dengan kondisi seperti ini yang belum pasti, khususnya pandemi COVID seperti ini, ya dari IKM batik seperti kami di sini adanya cuma bisa bertahan, dalam artian kita tetap produksi, akan tetapi kita menyelesaikan pasar. Salah satu contohnya kita memproduksi apa yang menjadi permintaan pasar. Salah satunya ada masker, kemudian pouch untuk menyimpan tisu atau segala macam. Jadi di sini kami juga tetap berproduksi, tapi tetap kita lihat pasar. Kemudian untuk pemasaran sendiri memang untuk kerajinan batik sangat terdampak karena dengan adanya pandemi seperti ini, otomatis pariwisata kita kan juga tergoncang. Dengan itu mau tidak mau kita harus berinovasi dengan menggunakan ikut pemasaran secara digital dari marketplace segala macam, dan itu lumayan membantu untuk
IKM batik seperti kita. Yang jelas daya beli masyarakat otomatis berkurang, khususnya untuk batik ya, karena batik sendiri kan segmen pasarnya sangat belum terlalu banyak, dan khususnya untuk warna alam ini kan kelas ekonominya masih menengah ke atas, menengah ke bawah itu hanya beberapa, dan kebanyakan yang minat dengan batik warna alam itu wisatawan mancanegara. Dengan adanya pandemi, kemudian ada PPKM seperti ini, otomatis wisatawan, khususnya wisatawan asing berkurang. Jadi untuk omsetnya sendiri pun mengalami penurunan yang cukup tajam. Untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini, selain terus berinovasi menciptakan produk-produk yang diminati pasar, IKM Batik juga melakukan pemasaran secara online. Di era digital ini, IKM dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga produk yang dihasilkan bisa dipasarkan lebih luas melalui media online. Peran pemerintah dalam pendampingan pemasaran secara online sangat membantu IKM untuk memasarkan produknya di tengah pandemi ini. Pemerintah sendiri memang dalam hal ini memberikan bantuan kepada IKM-IKM, ada bantuan dampingan untuk pemasaran secara digital, kemudian bantuan secara tunai untuk berproduksi, semacam itu. Kalau yang saya rasakan yang dampak langsung ya saya terima ya alhamdulillah dengan adanya pelatihan-pelatihan itu memang sangat membantu meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keahlian kami tentunya. Juga yang tadinya mungkin kita nggak ngerti memasarkan online itu seperti apa, yang ngertinya hanya berjualan melalui WA ke teman-teman ataupun ke grup-grup, oh ternyata diperkenalkan dengan ada WA bisnis, ada Instagram bisnis, ya memang saya belajar dari situ Mbak, terus terang. Selain juga otodidak tentunya. Dengan kesabaran, tidak putus asa, dan tetap berinovasi, para pelaku IKM batik ini optimis batik akan kembali menggeliat. Pandemi bukan halangan bagi pembatik untuk berkarya, dan juga sebagai upaya mempertahankan Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Kalau untuk bertahan ya sifatnya IKM saya rasa dimanapun di seluruh Indonesia itu saya yakin IKM itu paling pandai bertahan, entah bagaimana. Saat ini yang saya lakukan untuk di tirai batik adalah justru waktu senggang ini saya manfaatkan untuk membuat motif-motif baru, menstilasi motif-motif yang sudah ada, lalu saya kembangkan menjadi motif-motif yang harapannya nantinya akan menjadi kekhasan dari tirai batik tentunya. Jadi saya ke teman-teman pembatik, ke teman-teman ya semuanya, teman-teman yang bersama saya bekerja sama memproduksi batik ini, saya tekankan bahwa kita harus sabar, kita kerjakan apa yang mampu kita kerjakan, kita bikin stok tentunya. Nantinya ketika pandemi ini sudah mereda atau bahkan sudah selesai, harapan kita sudah punya produk baru yang tentunya bisa kita pasarkan dan membuat orang juga ingin memilikinya. Lebih ke desain baru sih Mbak, juga kami
akhirnya iseng-iseng mencoba teknik-teknik baru atau dari yang kemarin kita kerjakan, kita evaluasi, mungkin disederhanakan supaya waktu pengerjaannya lebih cepat. Terus ya kita lebih ke trial and error-nya, Mbak, meskipun lebih banyak errornya. Jadi mungkin seperti membuat ekstraksi zat pewarna alam supaya pengerjaannya nggak terlalu lama. Bagaimana? Nah, kita justru di masa pandemi ini kita pelajari dengan sungguh-sungguh, Mbak, supaya nantinya ketika pandemi ini selesai kita bisa bekerja dengan lebih kencang. Yang jelas tadi kita jangan sampai menyerah, kita tetap selalu berinovasi dan mengikuti apa yang diminta pasar. Seperti tadi contohnya, kami mengikuti permintaan pasar dengan membuat masker, kemudian pouch untuk tempat tisu dan sebagainya. Harapannya untuk teman-teman IKM Batik tetaplah optimis, jadi jangan putus asa dengan adanya pandemi sekarang ini. Tetaplah berinovasi dengan permintaan pasar yang sekarang ada. Dengan batik ini saya memiliki satu keyakinan, entah apa ya itu keyakinan. Yang jelas ketika saya melihat ke teman-teman yang nyanting, yang lorot, yang mewarna, ketika dari mereka ada harapan tulus kepada saya. Kebetulan boleh saya ceritakan ya, Mbak, saya sempat dilalah jatuh karena mungkin faktor usia, jadi penyembuhannya butuh waktu lama kemarin. Mereka itu justru yang membesarkan hati saya. Jadi saya dipacu, mereka selalu mensupport saya untuk selalu semangat, untuk mendoakan saya untuk segera sembuh. Dan di situ saya berpikir, kalau saya sampai berhenti, saya ngalah atau saya kalah, bagaimana nasib mereka? Itu yang justru menjadi pemicu buat saya dan penyemangat buat saya. Dan ternyata dengan batik itu banyak sekali saya belajar, banyak sekali kearifan lokal yang bisa saya serap, yang bisa saya aplikasikan ke dalam kehidupan saya yang akan datang tentunya. Karena di sini saya banyak belajar ikhlas, belajar sabar, dan akhirnya kita bisa menerima apapun yang terjadi saat ini, dan Corona itu bukan halangan buat kami.